Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dosen pengampuh mata kuliah Filsafat Pendidikan Bapak Amiruddin. Baik, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, Tuhan pemberi nikmat, kesehatan, kecerdasan serta nikmat panjang umur. Baik, saya Nuri Karima dari Program Studi Pendidikan Agama Islam. Ingin menjelaskan tugas yang telah Bapak berikan mengenai wacana filosofis pendidikan Islam dalam pemikiran para tokoh. Yang pertama menurut Imam Al-Ghazali. Menurut Imam Al-Ghazali, pendidikan adalah kesempurnaan insani di dunia dan akhirat, dan manusia akan sampai kepada tingkat kesempurnaan itu hanya dengan menguasai sifat keutamaan melalui jalur ilmu. Keutamaan itulah yang akan membuat dia bahagia dunia dan mendekatkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menurut Muhammad Abduh. Menurut Muhammad Abduh, pemikiran Abduh tentang pendidikan dinilai sebagai awal kebangkitan umat Islam di awal abad ke-19. Menurut Abduh, tujuan pendidikan adalah untuk membentuk kepribadian, moral agama yang dengannya diharapkan mampu menumbuhkan sikap politik, sikap sosial, jiwa gotong royong, dan semangat ekonomis. Menurut Kiai Haji Hashim Asy'ari, tujuan menuntut ilmu yang sesungguhnya ialah hanya untuk mencapai ridha Allah. Akan tetapi pandangan sebagai masyarakat yang menganggap bahwa menempuh pendidikan adalah untuk mendapatkan pekerjaan dan kedudukan semata. Pengumuman antara kaum modernisasi dan kaum tradisional di saat-saat awal insan Indonesia memasuki arus pembaruan terasa begitu kental. Banyak kritik yang dikemukakan kalangan Islam modernis terhadap insan tradisional, misalnya soal mengunjungi kuburan, doa lewat perantara, dan masalah tarekat. Bagi kalangan modernisasi, perilaku ini dipandang sebagai hal yang bertentangan dengan Islam. Sementara kalangan tradisional sendiri tidak menerima kekritikan tersebut. Untuk menghindari dan meredam konflik atau pembentukan antara kaum tua dan kaum muda, syariat Islam kemudian bermaksud memodernisasikan keduanya. Dengan mengadakan forum dialog, maka diadakanlah beberapa kongres Al-Insan yang pertama di Cirebon. Yang keempat, menurut Kiai Haji Ahmad Dahlan. Menurut beliau, Kiai Haji Ahmad Dahlan berpendapat bahwa tujuan pendidikan yang sempurna adalah melahirkan individu yang utuh yang mempunyai pengetahuan umum dan moral agama. Menurut Ahmad Dahlan, mendidik seyogyanya bisa memberikan kesempatan dan peluang kepada peserta didik sukses hidup di dunia dan akhirat. Menurut Dahlan, materi pendidikan yang diberikan adalah pengajaran Al-Quran dan hadis, membaca, menulis, berhitung, ilmu bumi, dan menggambar. Materi Al-Quran dan hadis meliputi ibadah, persamaan derajat, fungsi perbuatan, manusia dalam menentukan nasibnya, musyawarah, pembuktian, kebenaran Al-Quran dan hadis menurut akal, kerjasama antara agama, kebudayaan, kemajuan, peradaban, hukum keausalitan, perubahan, nafsu dan kehendak, demokratisasi,
dan liberalisasi, kemerdekaan berpikir, dinamis kehidupan dan peranan manusia di dalamnya, dan akhlak budi pekerti. Peranan dalam pendidikan diwujudkan dalam pendidikan sekolah dasar dan sekolah lanjutan, yang dikenal sebagai Hook School Muhammadiyah, yang selanjutnya berganti namanya menjadi Quick School Muhammadiyah. Sekarang dikenal dengan Madrasah Mu'alim, khusus laki-laki, yang bertempat di Pantang Puluhan, Kecamatan Wirobrajan, dan Mu'alimat Muhammadiyah khusus perempuan di Suronatan, Yogyakarta. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.